Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan yang mungkin dari objek-objek yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Sebagai contoh diberikan 3 objek berbeda. Misalnya itu A, B, dan C. Susunan seperti AB adalah sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Begitu pula susunan seperti BA juga merupakan sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut, yaitu objeknya A, B, dan C tadi. Jika pengulangan tidak diperbolehkan, artinya objek-objek dalam susunan tersebut tidak boleh sama, sehingga didapat 6 permutasi 2 yang mungkin, yaitu AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Jika pengulangan diperbolehkan, maka susunan seperti AA juga merupakan permutasi 2 dari 3 objek tersebut, begitu pula BB dan CC. Dengan demikian, jika pengulangan diperbolehkan, maka terdapat 9 permutasi 2 yang mungkin. Banyaknya permutasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan disimbolkan dengan P, N, K, sedangkan P dikalikan dengan N, K menyatakan banyaknya permutasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan. Nah, jika sebanyak N objek akan disusun seluruhnya, maka dapat diperoleh sebanyak N faktorial sama dengan N dikalikan N-1 dikalikan N-2 sampai dengan dikalikan dengan 2 dikali 1. Susunan yang dikenal sebagai permutasi N unsur berbeda yang dinotasikan P, N, N. Jadi Pn, N sama dengan N faktorial. Apabila dari N yang ada hanya disusun sebagian K kurang dari N, maka akan diperoleh susunan sebanyak Pn, K yang jumlah susunannya dapat dihitung dengan menempatkan atau memilih N objek ke dalam K tempat. Susunan K dari unsur N unsur berbeda yang ada menghasilkan susunan sebanyak Pn, K sama dengan Pn, N dibagi N dikurang K faktorial sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Nah, ini contohnya. Contoh selanjutnya, dari 15 siswa akan dibentuk sebuah tim dengan anggota 4 orang sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan tim yang dapat terbentuk? Nah, tadi kan kita punya rumus permutasi P, N, K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, dari kasus yang tadi, dari 15 siswa berarti kita ketahui N-nya itu sama dengan 15. Dia mau dibentuk sebanyak 4 orang. Berarti K-nya 4, yaitu sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Dan tinggal kita masukin aja ke rumusnya, berarti P, N, K, boleh kita masukin berarti P, N-nya itu 15, kita tulis 15,4 sama dengan 15 faktorial per 15 dikurang 4 faktorial. Berarti sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 15 dikurang 4 kan 11 faktorial. Bisa kita bagi, berarti hasilnya itu sama dengan 32.760. Nah, segini. Nah, selanjutnya ada permutasi siklik. Permutasi yang tadi dibahas sebelumnya merupakan permutasi linier, yaitu objek-objek yang disusun pada satu garis. Jika objek tersebut disusun melingkar dengan arah melingkarnya diperhatikan, maka disebut permutasi siklik. Banyak permutasi N objek berlainan yang disusun melingkar dirumuskan dengan P, S, N, N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contohnya, sebanyak 7 anggota koperasi mengadakan rapat. Mereka duduk menghadap sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mereka dapat menempati kursi yang disusun melingkar tersebut? Nah, contoh dari permutasi siklik itu ada sebanyak 7 orang anggota koperasi mengadakan rapat. Mereka duduk menghadap sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mereka dapat mendapat kursi
yang disusun melingkar. Nah, tadi kan rumusnya P S N, N sama dengan N-1 faktorial. Ya udah, karena dia ada 7 orang, berarti kita punya N-nya itu sebanyak 7. Nah, dipasukin ke rumusnya, berarti PS permutasi siklik 7,7 sama dengan 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu sama dengan 720. Jadi, banyak cara anggota koperasi menghadap sebuah meja bundar adalah 720 cara. Selanjutnya, kejadian majemuk. Yang pertama, peluang kejadian saling bebas. Kedua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Sebagai contoh, ketika melempar koin sebanyak 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil lemparan kedua. Formula untuk menentukan peluang kejadian yang saling bebas adalah P A atau B sama dengan P A iris B sama dengan P A dikali dengan PB. Nah, contoh dari kejadian saling bebas itu pada pelemparan 2 buah dadu. Tentukan peluang muncul mata dadu angka prima pada dadu pertama dan angka genap pada dadu kedua. Nah, di sini kita misalnya PA itu muncul angka dadu prima pada dadu pertama. Nah, di sini ada PB-nya itu berarti muncul angka dadu genap pada dadu kedua. Nah, di sini udah dibuat tabelnya. Misalnya ini dadu pertama, di sini dadu kedua. Nah, munculnya kita cari dulu kan PA-nya. PA-nya itu PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya berarti kita cari muncul angka dadu prima pada dadu pertama. Berarti kan yang prima pada dadu pertama itu adalah ini 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini kan prima itu ada 2, 3 sama 5. Berarti 18 kan tadi, 18 per NS-nya itu dari semua nih dadu yang mungkin muncul. Berarti kan ada 36. Berarti sama dengan 1 per 2. Nah, buat PB-nya itu sama rumusnya NA per NS. Nah, NA-nya itu muncul angka dadu genap pada dadu kedua. Yang genap nih, ini kan dadu kedua. Yang genap kan berarti ada ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18 per 36 sama dengan 1 per 2 juga. Nah, pertanyaannya itu kan peluang muncul mata dadu prima pada dadu pertama dan angka genap pada dadu kedua. Berarti P, A, dan B sama dengan, tinggal dikaliin aja, PA dikali PB. Karena PA-nya kita udah dapat setengah, nah PB-nya juga kita dapat setengah, berarti hasilnya itu 1 per 4. Selanjutnya, peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Pada pelemparan sekeping koin, kejadian munculnya angka dan kejadian munculnya gambar adalah dua kejadian yang saling lepas, sebab keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. P
PA atau B sama dengan PA gabung U sama dengan PA ditambah PB. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, peluang terjadinya salah satu atau keduanya adalah PA atau B sama dengan PA ditambah B dikurangi dengan PA iris B. Nah, contoh dari kejadian saling lepas itu, dalam satu set kartu permainan remi akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu berwarna merah atau bergambar raja king. Nah, di sini kan berarti kita bisa nentuin kartu yang berwarna merah dulu kan. Nah, kartu yang berwarna merah misalnya kita NA. NA sama dengan peluang kartu berwarna merah. Kartu merah. Nah, NB-nya itu peluang kartu bergambar raja. Gambar raja. Nah, karena kartu remi, satu set kartu remi itu ada 52, maka NS-nya itu sama dengan 52. NS sama dengan 52. Nah, kita cari NA. NA. Kartu berwarna merah itu kan bisa dua kemungkinan. Bisa yang bersimbol hati sama yang bersimbol diamond. Nah, maka yang bersimbol hati itu ada 13, yang bersimbol diamond itu juga ada 13. Maka 13 ditambah 13 sama dengan 26. Nah, berarti terus langsung ini aja deh. NB-nya itu berarti peluang kartu gambar raja. Kartu gambar raja itu kan ada 4 kan. Makanya kita cari peluang A-nya dulu. PA-nya itu sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu berapa? Peluang dari si A nih. Ada 26 per NS-nya itu ada 52. Berarti 4 per 26 per 52. Bisa disederhanain lagi. Nggak usah segini aja dulu. Berarti NB-nya itu PB-nya itu sama dengan NB per NS. NB-nya itu sama dengan 4 per 52. Nah, dari kartu yang berwarna merah terdapat juga kartu yang bergambar raja. Itu ada 2, berarti N A iris B itu sama dengan 2. Maka PA iris B-nya itu PA iris B sama dengan 2 per 52. Nah, sekarang kita cari ya. Sekarang kita cari PA atau B-nya dulu. PA atau B sama dengan rumusnya itu PA ditambah PB dikurangi sama PA iris B. Nah, kita kan tadi udah dapet PA-nya itu ada 26 per 52. 26 per 52. Nah, ditambah PB-nya itu tadi kita dapat ini 4 per 52. 4 per 52 dikurangi sama si PA iris B 2 per 52. 2 per 52. Nah, maka hasilnya 28 per 52. Atau kalau disederhanain lagi, hasilnya itu jadi 7 per 3. Nah, ini peluangnya 7 per 3.
Nah, selanjutnya peluang kejadian bersyarat. Dalam percobaan melempar sebuah dadu, maka ruang sampel percobaan tersebut adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misal terdapat dua kejadian A dan B, di mana B adalah kejadian muncul angka kurang dari 6, dan A adalah kejadian munculnya sisi genap. Maka NS sama dengan 6, B-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A-nya itu sama dengan 2, 4, 6. Jika dua kejadian A dan B dilakukan secara berurutan, di mana B terjadi terlebih dahulu, kemudian menyusul A, maka A-nya itu sama dengan 2 dan 4. Peluang kejadian A setelah kejadian B, atau dituliskan sebagai P A bersyarat B, sama dengan 2/5. Diketahui dua kejadian A dan B dalam ruang contoh S dengan PB lebih dari 0, maka peluang terjadinya A bila kejadian B sudah diketahui terjadi disebut peluang A dengan syarat B adalah PA bersyarat B sama dengan PA iris B per PB. Dari contoh yang tadi, di mana dalam percobaan melempar sebuah dadu terdapat dua kejadian A dan B, di mana B adalah kejadian munculnya angka kurang dari 6 dan A kejadian munculnya sisi genap. Nah, kan kalau misalnya kita ngelempar dadu berarti NS-nya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini NA-nya itu kan tadi NA itu munculnya sisi genap. Berarti sisi genapnya itu kan berarti ada 2, 4, 6, ada 3, berarti 3. Berarti PA-nya itu sama dengan 3/6 sama dengan 1/3. Nah, NB-nya itu kan sama dengan NB-nya itu tadi adalah kejadian munculnya angka kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. 5/6. Nah, berarti kalau misalnya A irisan B sama aja kan kayak B irisan A. Nah, B irisan A itu apa? Berarti yang sama kan, yang dia juga kurang dari 6, terus dia juga munculnya sisi genap, yaitu 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, berarti kita dapat A iris B sama dengan ada 2 sama 4, berarti ada 2 anggotanya. Nah, berarti kita cari deh tinggal peluang A iris B sama dengan A iris B dibagi sama NS. Nah, NA iris B-nya itu tadi berapa? NA iris B kan ada 2, berarti 2 sama dengan 2 per NS-nya ada berapa? NS-nya ada 6, berarti 2/6. Bisa kita sederhanain lagi, jadi 2/6 bisa disederhanain lagi jadi 1/3. Nah, ini NS-nya 1/3. Maka P A bersyarat B sama dengan P A iris B per PB. Karena tadi kita udah dapet PA iris B itu 2/6 berarti dibagi PB. PB-nya itu 5/6. Maka hasilnya itu sama dengan 2/5. Nah, buat PB bersyarat A berarti PB iris A per PA. Nah, PB bersyarat A itu kan sama aja PB irisan A itu kan sama aja PA PA iris B. Berarti 2/6 per PA. PA-nya itu tadi kita udah dapat PA 1/3 atau 3/6. Nah, maka PB bersyarat A itu sama dengan 2/3. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada teorema Bayes. Dengan hukum pengandaian
PA bersyarat B sama dengan PA iris B per PB. Nah, PA iris B-nya itu sama dengan PA bersyarat B dikalikan dengan PB. Dengan PB bersyarat A sama dengan PB iris A per PA. Maka PB iris A sama dengan PB bersyarat A dikalikan dengan PA. Karena PA iris B sama dengan PB iris A, maka PA iris B sama dengan PA bersyarat B dikalikan dengan PB sama dengan PB bersyarat A dikalikan dengan PA. Contoh dari teorema Bayes itu terdapat dua buah kantong. Kantong pertama berisi satu kelereng hitam dan satu kelereng putih. Kantong kedua berisi dua kelereng hitam dan satu kelereng putih. Sebuah kantong dipilih secara acak dan kemudian sebuah kelereng diambil secara acak pula dari kantong terpilih. Pertanyaannya, yang pertama, berapa peluang terambilnya kelereng hitam? Yang kedua, berapa peluang terpilih kantong satu jika diketahui kelereng yang terambil berwarna putih? Nah, kita misalkan ada kantong 1 sama kantong 2. Kantong 1, kantong 2. Nah, kantong 1 itu isinya satu kelereng hitam sama satu kelereng putih. Kantong 2 itu isinya dua kelereng hitam sama satu kelereng putih. Nah, berarti kalau kita ngambil di antara keduanya ini kan, peluangnya berarti setengah-setengah. Nah, kalau misalnya kita ambil hitam, berarti hitam peluangnya juga setengah. Kalau kita ambil putih, karena di sini putihnya isinya 1, hitamnya 1, berarti peluangnya juga setengah. Kalau misalnya kita di sini ambil hitam, hitamnya 2. Jumlah seluruh kelereng yang ada di kantong kedua itu kan ada 3, berarti 2/3 sama. Kalau kita ambil kelereng putihnya ada 1 dari 3 kelereng. Nah, pertanyaannya itu kan kemungkinan terambilnya kelereng berwarna hitam bisa berasal dari kantong pertama, bisa berasal dari kantong kedua. Maka peluang kelereng hitam sama dengan, kalau misalnya kita ambil kelereng hitam dari kantong pertama, berarti kan setengah dikalikan sama peluang terambilnya kantong pertama, setengah juga. Setengah ditambah peluang hitam ada 2/3 dikalikan sama peluang terambilnya kantong kedua, setengah. Berarti sama dengan 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 7/12. Nah, ini peluang terambilnya kelereng hitam, baik dari kantong pertama maupun dari kantong kedua. Nah, yang kedua itu, ini pertanyaan A. Yang kedua itu kemungkinan terambilnya kelereng putih, di mana kemungkinannya bisa berasal dari kantong 1 atau kantong 2. Nah, berarti kan kita cari peluang putihnya dulu kan. Peluang putihnya itu kan bisa dari kantong pertama sama dari kantong kedua. Kalau dari kantong pertama berarti setengah dikaliin sama peluang kantong pertama, setengah ditambah sama 1/3 peluang putih dari kantong kedua sama peluang kantong kedua, yaitu setengah 1/3 sama dengan 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 5/12. Nah, yang ditanyain itu peluang terpilihnya kantong 1 jika diketahui kelereng yang terambil berwarna putih. Berarti peluang terpilihnya kantong 1 bersyarat kelereng putih yang terambil. Berarti K1 iris P per peluang P. Nah, peluang K1, peluang terpilihnya kantong 1 kalau putih yang terpilih, berarti setengah dikali setengah. 1/2 dikali 1/2 dibagi peluang putih. Peluang putih kan udah kita cari tadi, 5/12. Berarti sama dengan 1/4 dibagi 5/12 sama dengan 3/5. Nah, 3/5. Nah, ini peluang terpilihnya kantong 1
jika kelereng yang terambil berwarna putih?